Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengenalan pola ingin menjelaskan mengenai jurnal buatan kami, yaitu dengan judul Perancangan Aplikasi Pengenalan Pola Sidik Jari, yang dianggotai oleh saya Nurjihan, Muhammad Fikrinento, Anu Lisandra Wagalang, Nurul Anggun Afia, dan Indriani Putri. Ya, pertama-tama jurnal ini akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Muhammad Fikrinento. Kepada Muhammad Fikrinento kami persilahkan. Ya, baik. Proses identifikasi sidik jari dapat dipercepat dengan cara mereduksi sejumlah sidik jari pembanding, seperti membagi database sidik jari ke dalam sejumlah kelas berdasarkan kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Misalnya, pada pola sidik jari dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu words, right lobes, left lobes, arts, dan change arts. Salah satu teknik pengenalan pola sidik jari adalah dengan jaringan saraf keteruan. Penelitian ini mengembangkan jaringan saraf keteruan radial basis function atau RBF yang dikenal sebagai SLFNS atau Single Hidden Layer Feed Forward Neural Networks yang handal dalam pengenalan pola. Penggunaan algoritma LLM Extreme Learning Machine pada jaringan RBF merupakan salah satu alternatif untuk menghindari adanya komputasi yang lama karena tidak penyelesaian bobot selama proses training, sehingga waktu komputasi berlangsung relatif lebih singkat. OLS atau Orthogonal Least Square digunakan untuk diplomasi bobot penyederhanaan jaringan RBF, algoritma Local Binary Patterns atau LBP. Diketahui sebagai sebuah algoritma yang dapat menggambarkan pola tekstur lokal suatu area. LBP menggunakan 8 ketetangan yang tersebar secara sirkular neighborhoods dengan pusat piksel berada di tengah. Pada sebuah citra berukuran 3x3 piksel, nilai biner pada pusat citra dibandingkan dengan nilai sekelilingnya. Nilai sekelilingnya akan bernilai 1 jika nilai piksel pusat lebih kecil dan bernilai 0. Jika nilai biner pusat lebih besar, sebanyak 78 data digunakan untuk penelitian ini, di mana 26 data menggunakan sidik jari tinta biru dan 26 tinta hitam. Setelah data pola sidik jari didapat, selanjutnya gambar di-scan, kemudian hasil dari scan citra sidik jari tersebut dilakukan perubahan ukuran citra sidik jari menjadi 50 piksel kali 50 piksel, sehingga semua data menjadi seragam. Algoritma yang digunakan untuk melakukan pengenalan adalah algoritma Manhattan Distance. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 26 data uji dengan tinta warna yang berbeda, maka didapatkan hasil akurasi sebesar 61,54%. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, masuk kepada pendahuluan. Keadaan saat ini, pengamanan ruang merupakan hal yang utama untuk ruang perkantoran, laboratorium yang terdapat di kampus, ruang penyimpanan senjata militer, pergunungan hingga rumah tinggal memerlukan sistem pengamanan ruang yang handal. Sistem keamanan ruang terus berkembang baik secara hardware maupun software. Dari beberapa teknologi tersebut, yang paling banyak diimplementasikan adalah teknologi RFID yang difungsikan untuk akses pintu ruangan. Seiring dalam penggunaan, ternyata ditemukan beberapa kendala oleh pengguna, seperti hilang, lupa, dan bahkan penyalahgunaan kartu RFID. Kemudian dilanjutkan lagi dengan teknologi fingerprint, yang ditambah dengan kemajuan sensor dan microcontroller. Proses identifikasi sidik jari dapat dipercepat dengan cara mereduksi sejumlah sidik jari pembanding. Namun perlu ada jaminan bahwa sidik jari yang direduksi bukan anggota subset dari himpunan sidik jari target. Strategi umum untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membagi database sidik jari ke dalam sejumlah kelas berdasarkan kelas yang telah didefinisikan sebelumnya.
atau seperti pola sidik jari. Dengan demikian, sidik jari yang didefinisikan, dengan sidik jari yang diidentifikasikan hanya akan dibandingkan dengan sidik jari dari satu kelas dari database sesuai kelas sidik jari yang akan diidentifikasi tersebut. Proses pembagian database sidik jari ke dalam sejumlah kelas tertentu berdasarkan pola tersebut disebut klasifikasi sidik jari. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi untuk pengenalan sidik jari sudah dikembangkan menjadi perangkat keras yang disebut fingerprint, di mana alat tersebut banyak digunakan dalam instansi pemerintah, sekolah, dan kampus untuk melakukan pendataan absensi harian. Dengan menggunakan sidik jari, alat tersebut bisa mengenal pola sidik jari berdasarkan data sidik jari pengguna yang terlebih dahulu sudah diinput ke dalam database. Sebelum adanya teknologi biometrika, pengenalan identitas dilakukan dengan menggunakan metode konvensial atau sistem tradisional. Metode tradisional ini digunakan secara luas sampai saat ini di berbagai bidang aplikasi. Sistem tradisional tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sesuatu yang diketahui sebagai penggunaan PIN password, selanjutnya berdasarkan yang dimiliki, seperti penggunaan kartu dan kunci. Salah satu contoh dari pengenalan pola sidik jari adalah di dunia kepolisian. Sidik jari digunakan untuk proses identifikasi pelaku kasus kriminalitas. Keakuratan sidik jari dalam memecahkan persoalan kriminal sudah dibuktikan bertahun-tahun yang lalu. Karena tidak satupun sidik jari manusia di dunia ini yang kembar. Selain itu, ternyata sidik jari tidak hanya bermanfaat di dunia kepolisian, tetapi juga di kalangan psikolog. Kombinasi pola sidik jari yang dikenal ini dapat digunakan untuk mengetahui kepribadian seseorang. Karena sidik jari tiap orang berbeda-beda dan tidak berubah sepanjang hidupnya. Selanjutnya masuk kepada metode penelitian akan dibacakan oleh Nurul Anggun Afia. Dan Nurul Anggun, saya persilakan. Yang kedua, metode penelitian masuk dalam proses atau prosedur penelitian. Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut, seperti gambar 1 diagram proses penelitian. Berikutnya identifikasi masalah. Pengumpulan data sidik jari merupakan proses pengambilan data berupa sidik jari dan menjadi database. Perancangan sistem pengolahan citra merupakan proses akuisisi citra image acquisition, yaitu proses pengambilan citra sidik jari. Pembuatan hardware dan software, yaitu membuat hardware berupa rangkaian sensor sidik jari dan adapter converter. Jaringan syaraf tiruan antarmuka pada GUI, MATLAB, serta sistem database. Pengujian hardware dan software, yaitu melakukan pengujian terhadap rangkaian sensor sidik jari yang telah dikoneksikan pada komputer. Pengambilan citra sidik jari, proses training jaringan syaraf tiruan untuk pengenalan atau identifikasi sidik jari. Pengolahan database, implementasi sistem merupakan penerapan dan pemanfaatan sistem pengenalan sidik jari pada smart home untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Selanjutnya, pengenalan pola sidik jari. Keberhasilan dan keakuratan hasil penelitian tergantung pada proses pengambilan data. Data yang diperlukan dalam makalah ini adalah sebagai berikut, yaitu citra atau gambar kelima sidik jari tangan kanan untuk laki-laki dengan ukuran 40 x 40 piksel. Kemudian citra atau gambar kelima sidik jari tangan kiri untuk perempuan dengan ukuran 40 x 40 piksel seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, kepada Galang. Silahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pada bagian hasil dan pembahasan. Adapun gambar umum pada sistemnya, yaitu sistem akuisisi dari citra sidik jari sebagai berikut. Pertama, letakkan jari ke sensor dan klik capture untuk menampilkan
citra sidik jari pada aplikasi FCG demo, serta simpan sidik jari tersebut ke dalam suatu folder di penyimpanan perangkat komputer. Dan adapun analisis input-output, pertama yaitu melakukan pengambilan citra sidik jari baru yang akan digunakan untuk pengenalan citra. Kemudian citra baru yang telah diambil akan melalui proses pengolahan citra tali seperti form pelatihan dan input data personel. Yang ketiga ada citra dilatih dengan nilai epoch, bagian toleransi, learn rate, dan hidden layer yang sama agar bisa menampilkan nilai error yang sama atau tidak jauh berbeda, dan membandingkan nilai error citra baru dengan nilai error citra yang telah tersimpan pada database. Jika citra terkenali, maka akan muncul personel tersebut pada edit text. Jika citra tidak terkenali, maka data dari personel tersebut tidak akan muncul pada edit text. Dan yang terakhir ada ketik tanggal akses masuk ruangan ke edit text dan kemudian klik push button input untuk memasukkan tanggal akses dan data dari personel tersebut ke dalam database. Dan adapun pembahasannya yaitu di sini pengenalan sidik jari menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan algoritma backpropagation menghasilkan nilai error yang kecil yaitu kurang dari 0,0005. Hasil ini menunjukkan jaringan syaraf tiruan handal diimplementasikan pada pengenalan sidik jari untuk melatih pola citra dari sidik jari. Konfigurasi jaringan yakni maksimal epoch 3000, learning rate-nya 1, target error 0,1 dan hidden layer-nya 17. Pelatihan jaringan syaraf tiruan pada konfigurasi tersebut menghasilkan nilai error terkecil dari ciri citra besar 0,000085. Nilai error dari masing-masing citra sidik jari juga dipengaruhi oleh proses akuisisi atau pengambilan citra sidik jari, sehingga sebaiknya sensor sidik jari dirancang dengan desain yang lebih baik. Adapun hasil yang telah diperoleh seperti tabel pada berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indri Liliani Putri. Di sini saya akan membaca kesimpulan dari materi yang telah teman saya baca. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah pertama, keberhasilan pendeteksian pola ini sangat dipengaruhi dari tahapan proses scanning data awal sebelum dilakukan pelatihan pola. Kedua, keakuratan dari hasil diagnosa kepribadian ini sangat dipengaruhi oleh keberhasilan sistem dalam mengenali sidik jari sebagai pola vortex atau sinus, sehingga proses scanning merupakan proses yang sangat penting. Yang ketiga, agar hasil pengujian citra sidik jari hanya dapat dikenali sebagai salah satu jenis pola saja, maka perlu dilakukan pengujian dengan ukuran citra yang lebih besar. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami jelaskan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.